Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Eka Rozana dari Fakultas Agama Islam, jurusan Tarbiyah Reguler B di Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya ingin menjalankan ulangan akhir semester mata kuliah Fikih Kontemporer dengan dosen pengampu Bapak Irham MAPDI dengan judul materi transplantasi organ tubuh. Silakan ditonton. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita mengenai transplantasi organ tubuh, kita akan mengulas kembali mengenai pengertian-pengertian fikih kontemporer, faktor-faktor fikih kontemporer, dan juga asal-muasal fikih kontemporer tersebut. Oke, sebelumnya saya ingin membahas mengenai ilmu fikih. Ilmu fikih, ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari atau memahami syariat-syariat dengan memusatkan perhatiannya pada perbuatan hukum manusia. Nah, itu disebut dengan ilmu fikih. Ahli hukum Islam disebut sebagai fuqaha atau faqih, yaitu adalah ahli hukum Islam. Sedangkan kontemporer itu adalah perkembangan fikih terkini yang lahir sebagai akibat yang paling nampak adalah perkembangan zaman yang sering meminta kesempurnaan mengenai akhlak atau nilai tentang makosid atau maslahah-maslahah yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi, fikih kontemporer itu adalah ilmu-ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah dengan dalil-dalil yang tafsili terhadap masalah-masalah atau problem-problem terkini yang dimulai sejak zaman postmodern hingga modern yang meliputi zaman yang sedang berlangsung pada saat ini. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi mengenai munculnya isu hukum Islam kontemporer. Yang pertama itu adalah arus modernisasi umat Islam. Munculnya berbagai macam perubahan, mulai dari budaya, politik, sosial, yang mempengaruhi umat Islam itu bisa jauh dari nilai-nilai agamanya. Arus modernisasi telah melahirkan sejumlah tantangan yang baru, yang harus dijawab sebagai bagian yang tak terlupakan ataupun tak terpisahkan dari upaya pembaharuan pemikiran Islam. Dan yang kedua itu adalah munculnya pandangan baru atau keadaan baru dari kalangan cendekiawan Muslim kontemporer untuk menggugat kepahaman sistem. Dan yang ketiga itu adalah masih terpengaruhnya atau terpakunya mengenai pemikiran fikih klasik ataupun fikih jadul. Di dalam sejarah pada masa lampau, banyak sekali temuan-temuan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang kedokteran. Di dalam bidang ini banyak sekali metode, cara, prinsip-prinsip untuk mengobati atau mencegah berbagai macam penyakit. Jika seorang hamba Allah terkena penyakit, itu berarti menandakan bahwasannya hamba tersebut mendapatkan rahmat dan juga ujian dari Allah untuk meningkatkan iman dan juga ketakwaannya. Penyakit tersebut dipastikan ada penawar ataupun ada obatnya. Salah satunya adalah mengenai transplantasi atau pencangkokan organ tubuh. Kontribusi mengenai transplantasi atau pencakokan organ tubuh itu ada 3. Pertama itu dokter, kedua adalah pendonor yaitu orang yang memberikan tubuhnya, dan yang ketiga itu adalah resipien, orang yang menerima. Sebagian besar yang bisa dicangkok organnya ialah pendonor yang sudah meninggal. Akan tetapi, seiring majunya zaman, keperluan dalam hal transplantasi untuk organ meningkat, sehingga donor ketika masih hidup bisa menjadi alternatif yang tidak bisa dihindari. Ada beberapa tipe pendonor dalam transplantasi organ tubuh. Yang pertama itu adalah pendonor dalam kondisi sehat. Para ahli medis ataupun dokter harus memperhatikan general check-up pendonor. Mengapa? Karena untuk menghindari kegagalan transplantasi,
dari adanya penolakan di dalam tubuh yang tidak sehat. Ada beberapa ulama mengatakan bahwasannya jika kita mengambil pendonor dalam keadaan yang sehat, maka itu hukumnya adalah haram. Akan tetapi di dalam pasal 65 ayat 2 menyatakan bahwasannya selama pendonor itu mengizinkan untuk diambil organ tubuhnya, maka selama itu pula dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Yang kedua adalah pendonor dalam kondisi koma. Dalam tipe ini, beberapa ulama juga mengatakan bahwasannya melakukan transplantasi organ tubuh dari pendonor yang dalam keadaan kondisi koma dinyatakan haram. Mengapa? Karena akan mempercepat kematian atau sama saja eutanisia. Walaupun menurut dokter ataupun tenaga medis yang lain menyatakan bahwa pendonor tersebut akan segera meninggal. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya tidak boleh membuat mudorot pada diri sendiri dan tidak boleh pula membuat mudorot pada orang lain. Maka dari itu, mengambil organ tubuh orang dalam keadaan koma atau sekarat hukumnya haram karena membuat mudorot yang berakibat mempercepat kematiannya. Yang ketiga adalah pendonor dalam keadaan meninggal. Tipe ketiga ini adalah tipe yang paling ideal. Sebab secara medis hanya menunggu kapan pendonor itu dianggap meninggal secara yuridis dan juga medis. Dan juga melihat apakah masih ada kemungkinan untuk bisa berfungsi bagi resipien. Karena mengambil organ tubuh jantung, mata, ataupun ginjal itu hukumnya adalah mubah jika pendonor itu sudah dalam kondisi meninggal. Yang pertama itu adalah resipien dalam keadaan darurat yang mengancam jiwanya jika tidak dilakukan transplantasi. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat akan memperbolehkan yang diharamkan. Yang kedua itu adalah pencangkokan tidak akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih serius bagi resipien dibanding keadaan sebelum transplantasi. Jadi, pada saat terjadinya transplantasi dari pendonor ke resipien itu, tidak terjadinya penyakit bawaan yang akan menimbulkan penyakit tambahan kepada resipien tersebut. Maka itu diperbolehkan. Akan tetapi, jika menimbulkan komplikasi yang lebih serius sebelum transplantasi, maka itu dianggap haram. Syarat yang ketiga adalah telah disetujui oleh wali atau keluarga dari pendonor dengan niat untuk menolong, bukan diperjualbelikan. Ada 3 macam pencangkokan. Yang pertama itu adalah autotransplantasi. Donor dan resipiennya itu adalah orang yang sama, yaitu satu. Contohnya, orang yang dioperasi pipinya. Untuk memulihkan kembali bentuk, diambillah daging dari bagian tubuhnya yang lainnya di dalam badannya itu sendiri. Yang kedua adalah homotransplantasi. Jadi, antara pendonor dan juga resipiennya itu adalah sejenis, sama-sama manusia. Bisa terjadi pada pendonor yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, atau yang sering disebut sebagai kadaver donor. Di dalam homotransplantasi terkenal dengan 3 kemungkinan. Pertama itu adalah apabila resipien dan donor adalah saudara kembar yang berasal dari satu sel telur, maka proses pencangkokan atau transplantasi selalu berhasil, tidak menyebabkan reaksi penolakan. Lalu yang kedua, apabila resipien dan donor adalah saudara kandung, atau salah satunya adalah orang tuanya, maka reaksi penolakan pada golongan ini lebih besar. Lalu yang ketiga, apabila resipien dan pendonor adalah 2 orang yang tidak ada hubungan saudara,
maka kemungkinan besar akan selalu menyebabkan penolakan. Yang ketiga adalah heterotransplantasi. Untuk pendonor dan resipiennya itu adalah dua individu yang berbeda, seperti manusia dengan hewan. Akan tetapi di sini hewan yang diambil itu adalah hewan yang halal. Dalam kategori ini diperbolehkan dan termasuk dalam kategori obat, yang dimana diperintahkan Nabi untuk mencarinya bagi yang membutuhkan, yaitu yang sakit. Tujuan transplantasi itu untuk melepaskan manusia dari penderitaan secara biologis yang mengalami keabnormalan atau menderita suatu penyakit yang mengakibatkan rusaknya jaringan atau sel-sel yang terdapat pada organ tubuhnya. Tujuannya yang pertama itu adalah kesembuhan dari suatu penyakit. Contohnya seperti ginjal, hati, jantung, dan yang kedua itu adalah pemulihan kembali fungsi-fungsi atau organ tubuh, jaringan atau sel-sel yang rusak atau mengalami kelainan yang tidak terjadi kesakitan secara biologis. Contohnya seperti bibir sumbing. Nah, tujuan dari pengobatan penyakit itu ada pengobatan serius. Contohnya seperti jantung, ginjal maupun hati. Dan yang kedua itu adalah pengobatan yang dilakukan untuk menghindari cacat fisik yang menimbulkan gangguan psikolog seperti kornea mata atau menambal bibir yang sumbing. Sebagian ulama berpendapat bahwa mengambil bola mata mayat untuk mengganti bola mata orang buta itu haram, walaupun mayat itu tidak terhormat atau mayat itu orang murtad, karena bahayanya buta itu tidak melebihi bahayanya merusak kehormatan mayat. Demikian pun haram melakukan cangkok mata, ginjal, dan jantung atau menyambungkan anggota tubuh pendonor dengan tubuh resipien. Pendapat ulama melarang karena sesungguhnya manusia tidak mempunyai hak untuk memindahkan bagian dari organ jasadnya meski berupa sumbangan, karena manusia sebagai ciptaan Allah. Terdapat di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 26 dan Atin ayat 4. Alasan dilarangnya yang pertama itu diharamkan bagi siapapun untuk merusak atau menghancurkan dan memotong beberapa organ manusia. Lalu dengan transplantasi, pendonor dalam keadaan berbahaya. Selanjutnya pemindahan atau penanaman organ tubuh yang lain itu menyebabkan rasa sakit. Lalu memindahkan organ tubuh apabila kondisi pendonor masih hidup, maka akan menyiksa pendonor tersebut. Dan apabila memindahkan organ tubuh seseorang yang telah meninggal, maka membuat kehormatan manusia itu menjadi berkurang. Pendapat yang kedua itu adalah pencangkokan atau transplantasi organ tubuh diperbolehkan dengan syarat karena diperlukan dan tidak ditemukan selain organ tubuh manusia. Al-aslu fil asya'il ibaha malam yurid dalil tahrim. Segala sesuatu yang pada dasarnya boleh kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya. Yang ketiga itu adalah mazhab Syafi'i. Memperbolehkan dengan pendapat apabila transplantasi dari orang lain dalam keadaan yang sangat diperlukan untuk menyelamatkan seseorang dari dibutuhkan kehancuran ataupun kerugian. Kesimpulannya adalah agama Islam itu adalah agama ilmu, amal, dan memelihara hak-hak kehidupan manusia. Dari pemaparan yang telah saya berikan, ada beberapa para ulama yang memperbolehkan dan juga tidak memperbolehkan dalam hal transplantasi organ tubuh dan menanamnya kepada orang lain. Ada pula yang memperbolehkan dengan syarat yang wajib dipenuhi, yaitu organ yang tidak boleh berasal dari hewan, organ yang dibutuhkan untuk kebutuhan yang darurat, bukan untuk nafsu, dan juga yang sesuai dengan akidah fikih. Al-daruratu tubihul mahzurat. Darurat akan memperbolehkan yang haram. Cukup sekian penjelasan yang telah saya sampaikan.
Jika ada kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.